Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Rahmadani Simanjunta. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan kelas MB 1B. Saya akan menjelaskan tentang materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Sebelum saya menjelaskan materi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar, saya akan menjelaskan dulu apa itu pasar. Pasar adalah istilah dari permintaan penawaran yang merujuk kepada perilaku orang ketika berinteraksi satu sama lain, di mana pasar itu dapat disebut sekumpulan penjual dan pembeli dari suatu barang maupun jasa tertentu, di mana di dalamnya ada pembeli dan penjual. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu permintaan. Teori permintaan menerangkan ciri hubungan tentang permintaan suatu barang maupun jasa dengan harga tertentu. Permintaan terbagi dua, yaitu permintaan individu dan permintaan pasar. Permintaan pasar yaitu jumlah permintaan dari individu. Hukum permintaan: apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, maka permintaan akan barang tersebut mengalami penurunan. Sebaliknya, apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka permintaan akan barang tersebut mengalami kenaikan. Ini contoh dari kurva permintaan. Faktor yang mempengaruhi sedikit banyaknya permintaan ada 7. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terkait. Yang ketiga, pendapatan individu dan pendapatan masyarakat. Yang keempat, corak distribusi pendapatan masyarakat. Yang kelima, cita rasa masyarakat atau selera. Yang keenam, jumlah penduduk. Yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang atau ekspektasi konsumen. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penawaran. Teori penawaran menerangkan ciri hubungan antara jumlah barang yang akan ditawarkan kepada masyarakat dengan harga tertentu. Jenis penawaran terbagi dua, yaitu penawaran individu dan penawaran pasar. Penawaran pasar adalah jumlah dari penawaran individu. Hukum penawaran: apabila harga suatu barang mengalami kenaikan, maka jumlah barang yang akan ditawarkan mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila harga suatu barang mengalami penurunan, maka jumlah barang yang akan ditawarkan mengalami penurunan. Ini contoh dari kurva penawaran. Faktor yang mempengaruhi sedikit banyaknya penawaran akan suatu barang itu ada 5. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tujuan operasional perusahaan. Yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu keseimbangan pasar. Keadaan pasar dikatakan seimbang atau equilibrium apabila jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Contohnya, ada seorang pedagang ikan menawarkan ikan perharinya itu 50 kilo. Dan juga permintaan pembeli terhadap ikan juga 50 kilo perharinya. Maka itu disebut dengan keseimbangan pasar. Ada 3 cara yang dapat kita gunakan untuk menentukan keseimbangan pasar. Cara pertama yaitu menentukan keseimbangan pasar dengan angka. Ini contoh tabelnya. Dari tabel di atas bisa dilihat pada harga 4.000 jumlah permintaan dan penawarannya sama, yaitu 60 unit. Artinya, harga keseimbangan terjadi pada 4.000 dan jumlah keseimbangan yang terjadi yaitu 60 unit. Cara kedua yaitu menentukan keseimbangan dengan grafik. Hal ini dapat kita lakukan dengan cara menggabungkan kurva permintaan dan penawaran. Ini contoh dari kurvanya. Dari kurva di atas dapat kita lihat bahwa titik pertemuan antara garis kurva permintaan dan penawaran terjadi pada harga 4.000 dan jumlah 30 unit. Cara terakhir atau cara yang ketiga yaitu menentukan keseimbangan secara matematik. Hal ini dapat dilakukan dengan persamaan. Contohnya, misalnya diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 80 dikurang P dan fungsi penawaran QS sama dengan 8P dikurang 100. Maka tentukan harga dan jumlah keseimbangannya. Kita masukkan rumus yaitu QD sama dengan QS. 80 dikurang P sama dengan 8P dikurang 100. Pindahkan 80-nya ke kanan dan pindahkan 8P-nya ke kiri.
Jadinya min P dikurang 8P sama dengan 100 dikurang 80. Min 9P sama dengan min 180. P sama dengan min 180 dibagi min 9, yaitu 20. Jadi harganya yaitu 20. Untuk mencari jumlah keseimbangan atau Q, caranya dengan memasukkan nilai harga ke salah satu fungsi. Kita masukkan ke rumus QD. Q sama dengan 80 dikurang P. Q sama dengan 80 dikurang 20. Q sama dengan 60. Untuk membuktikan kebenarannya bahwa harga keseimbangannya adalah 60, kita bisa membuktikannya dengan memasukkan rumus QS. Q sama dengan 8P dikurang 100. Q sama dengan 8 dikali 20 dikurang 100. Q sama dengan 160 dikurang 100. Q sama dengan 60. Jadi benar bahwa harga keseimbangannya adalah 60. Segitu aja penjelasan saya tentang permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.